Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam diskusi Kopi Pahit. Kali ini kita mendapatkan tamu istimewa. Beliau adalah aktivis 98 dan juga penulis buku. Beberapa buku sudah dihasilkan beliau dan saat ini beliau di awal 2020 telah menorehkan sebuah buku berjudul Catatan Pilpres 2019. Pak Bintang, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bintang? Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Dan tamu lainnya yakni Bapak Sudrajat Gufron. Beliau adalah pengamat sosial, pemerhati kebijakan kota, dan beliau juga banyak berkecimpung di dunia kemasyarakatan. Dan beliau juga penulis, ya. Memang belum menghasilkan buku. Selamat malam Pak Jat. Selamat malam. Alhamdulillah. Baik, Pak Bintang, boleh saya pinjam bukunya? Ya. Sebentar. Ya. Alhamdulillah akhirnya saya bisa pegang buku ini, walaupun masih dalam bentuk dummy, ya. Layoutnya masih edisi persiapan. Perlu kata beliau ini, perlu penyempurnaan sebelum naik ke percetakan. Judulnya Catatan Kecil Perhelatan Pilpres 2019. Penulisnya Bintang Irianto, ya. Covernya sederhana tapi penuh makna. Di bawahnya ada tulisan sosial media, pojok sejarah. Ini pojok sejarah tuh tagnya ya? Tagnya, ya. Tagarnya. Beliau menulis tagar pojok sejarah. Apa yang melandasi beliau memberikan catatan seperti ini dan judul Catatan Kecil Perhelatan Pilpres 2019? Pak Bintang, di awal 2017 memang sudah mulai riak politik 2019, di mana ada pilpres, ada pileg, ya, jadi satu momen, dan juga pilkada. Dan ini tentunya menggugah Pak Bintang, menggoreskan catatan-catatan. Dan saya perhatikan ada di media sosial, kemudian catatan-catatannya ada di Facebook yang saya pernah beberapa kali baca, dan itu sempat diterbitkan di media online, media online, citras.id. Oke, ini adalah hasil catatan beliau selama kurun 3 tahun, waktu 3 tahun. Apa isinya, ya? Coba kita tanyakan dulu ke Pak Bintang. Pak Bintang, ini apa yang mendasari Pak Bintang membuat catatan kecil dengan judul Perhelatan Pilpres 2019? Ini saya kembalikan ya. Ada beberapa hal sih yang saya lihat. Yang pertama itu kaitan dengan persoalan konsensus nasional, kaitan dengan persoalan pemimpinan. Ini kan memang di budaya 5 tahunan di negara ini, di Republik ini kan banyak sesuatu yang muncul di permukaan berkaitan dengan persoalan pendewasaan demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu nilai demokrasi yang terakhir dari era reformasi. Yang diharapkan kan setelah reformasi terjadinya konsolidasi demokrasi, tetapi menjelang di 2019 ini menjadi tidak terarah demokrasinya. Dan yang terakhir nih, karena ada sebagai anak bangsa, sebagai penerus dari proses-proses kedepannya, maka menjadi kewajiban kita untuk menjaga rel-rel demokrasi ini menjadi sesuatu yang berdasarkan undang-undang dan kesepakatan sosial serta kesepakatan regulasi yang sudah diketok palu oleh founding father, oleh pimpinan atau ketua kita gitu, untuk kemudian demokrasi berjalan secara baik. Kalau melihat bukunya, ya tidak terlalu tebal. Ya. Tapi saya lihat memang ada hal yang menarik, ya. Pojok sejarah. Ya. Apa kaitannya catatan politik Pak Bintang dengan istilah pojok sejarah itu? 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun lah ya. 2 tahun 2017 setelah saya mengalami depresi, bukan depresi sebetulnya, ada persoalan sakit lah ya. Saya mencoba untuk kembali menalar beberapa proses perjalanan kebangsaan ke depannya. Dan di beberapa itu setelah saya keluar dari rumah sakit, saya mencoba untuk mengembalikan diri kembali, lalu kemudian mencoba
membuat narasi-narasi tentang politik. Lantas di 2017, 2018, 19 itu menurut saya sebuah kejanggalan demokrasi yang tidak menarik bila kemudian ini tidak dikawal demokrasi ini secara baik, karena benturan-benturan ini terjadi. Cuman waktu itu memang posisi secara anak bangsa ini saya menulis dalam helatan tidak berada di mana-mana dan tidak berada di mana-mana dan tidak masuk dalam apa-apa gitu. Saya mencoba menulis itu dalam proses media sosial yang hari ini luar biasa perkembangannya di Indonesia. Nah, ini bagian saya mencoba untuk ikut masuk dalam arus demokrasi, dalam wacana-wacana demokrasi, dalam wacana-wacana kebangsaan. Nah, ini saya lihat dari Cirebon, dari kota kecil, kota yang memang punya sejarah masa lalu sangat luar biasa, kota yang punya peradaban, dan saya mencoba memotret ini berkaitan dengan kita mencoba memotret nasional ini dari daerah gitu. Tapi Pak Bintang, apa benang merah yang mempertemukan Pak Bintang sebagai penulis sejarah ya? Terus kemudian bergeser memberikan catatan-catatan politik. Walaupun saya sempat baca Pak Bintang punya latar belakang sebagai politisi. Dari sejarah ke politik, kira-kira benang merahnya apa sih? Menurut saya perjalanan kebangsaan ke depan ini ada estafet dari masa lalu yang kemudian akan menjadi semacam parameter ya, atau barometer kita untuk kemudian menjaga proses sejarahnya, peradabannya pada ruang-ruang politik, pada ruang kehidupan berbangsa, yang itu kemudian tentu masa lalu punya frame yang agung gitu untuk kemudian diaktualisasi ke depan. Jadi sebuah bangsa kalau tidak punya peradaban kan sesuatu yang tidak bangsa yang tidak maju gitu menurut saya. Tetapi sesuatu yang punya peradaban itu akan melihat sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu untuk kemudian dijaga benar tradisinya, lantas kemudian kehidupan berpolitiknya, kehidupan berbangsanya, ruang-ruang sosial yang lain, berkeadilan, kesejahteraan, kemudian ini harus terus dikawal sampai dengan proses kedepannya berdasar pijakan nilai-nilai masa lalu. Kenapa mengambil momen politik 2019? Ada momen lain sih, momen yang sangat menurut saya sesuatu yang riak-riaknya ini tidak maju langkahnya berdemokrasi kita. Sektarianisme, kepentingan politik di luar demokrasi, lantas kepentingan yang transnasional ini menjadi satu nilai yang masuk kita, sehingga pikir-pikir kita agak rancu di situ untuk bagaimana mempertahankan demokrasi, aktualisasi tentang nasionalisme kebangsaan di depan, yang kemudian dibumbui oleh beberapa kepentingan orang lain, kepentingan di luar negara ini, di luar bangsa ini, yang kaitannya dengan transnasional. Oke, Pak Bintang. Ya. Kira-kira ada berapa bab buku ini dan tiap babnya menjelaskan catatan-catatan apa saja, Pak? Boleh saya buka ini ya? Silakan. Fotonya. Ini ada sebenarnya 3 bab ya. 3 bab kaitan dengan persoalan peta Pilpres 2019 yang saya coba itu dari 2017 akhir, 2018 awal. Pertengahan kalau misalnya itu saya mulai kemudian menulis untuk mengamati perkembangan politiknya, lantas sehingga kemudian di buku ini saya tulis juga ada beberapa pengelompokan calon-calon yang berkaitan akan menjadi pimpinan nasional di era 2019, dan ternyata Jokowi juga Pak Jokowi Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin menjadi konsultasi pemenang ya, menang konsultasi di demokrasi pemilu kita. Lantas bab berikutnya? Ini tentang nalar politik. Ini kaitannya dengan saya coba mengkritik, bukan kritik ya. Menurut saya ada alur demokrasi yang hari ini kayaknya udah kemana-mana dari keinginan peristiwa reformasi 98 ini yang ingin kemudian konsensus nasional ini, demokrasi ini berjalan secara maju. Tetapi di tengah perjalanan banyak narasi-narasi yang kemudian berbalik arahnya. Seperti mungkin di era 50-an ya, di era 50-an sebelum era Orde Baru, seperti itulah suasana situasinya. Ya kalau saya boleh gambarkan gitu.
Pak Bintang, ini saya sekilas baca Facebooknya Pak Bintang ya. Di sini ada beberapa catatan Pak Bintang berkaitan dengan sejarah, kemudian berkaitan juga dengan politik. Ada juga yang berkaitan dengan sastra. Ya. Di sini Pak Bintang bercerita atau ini apa ini? Status ya. Status. Sepertinya mengungkapkan perasaan di sebuah sore hari melihat senja di ufuk barat. Nah, ini ternyata ada sastra juga yang mewarnai tulisan-tulisan Pak Bintang. Saya coba sastra ini hanya sebagai saja ruang narasi saya supaya agak hidup saja sebenarnya. Jadi kan kita terkadang kalau menulis pengamatan itu memang ada juga bahasanya agak beda dari kebiasaan umum penulis politik gitu kan. Cuma ini narasi ini menurut saya adalah bagian dari dialektika untuk kemudian kita memahami bumbu terhadap agar politik itu tulisan politik itu nggak lurus, lebih dinamis. Dinamis lah itu maksud saya. Sastra itu bagian dari politika itu. Ternyata ada sejarah, ada politik dan sastra di dalamnya. Ini tulisan Pak Bintang luar biasa. Saya masih belum bisa mencerna secara apik ya apa kira-kira inti yang ada dalam buku ini. Kita masuk segmen kedua ini. Pak Bintang, tadi ada beberapa catatan juga. Saya lihat di Facebooknya Pak Bintang nih, Bintang Irianto. Ternyata beberapa catatan juga bernuansa sastra. Di sana ada tulisan mengenai perasaan Pak Bintang, kemudian ada juga kalimat-kalimat abstrak. Di sini ada senja di ufuk barat menemaniku setiap sore hari bersama seseorang yang tidak pernah hadir dalam kenyataan. Ada politik, sejarah, dan ada sastra Pak Bintang. Saya menyambungkan benang merah sampai ke sastranya ini masih belum bisa dijabarkan. Kira-kira seperti apa nih Pak Bintang? Jadi sampai ada tulisan sastra di sini. Iya, sastra sih hanya sebagai, menurut saya itu bagi saya sastra hanya sebagai untuk memperbanyak narasi-narasi intelektual, merangsang lah agar kemudian tulisan ini dinamis atau punya dialektika. Karena kalau orang yang senang terhadap sastra biasanya punya bahasa-bahasa yang baru, cara berpikir yang baru yang kemudian ini mencoba kalau ibarat masakan sih bumbunya itu lebih dinikmati gitu, lebih nikmat. Jadi tulisannya akan ada dinamika yang bagus dan dialektis menurut saya seperti itu. Jadi sastra itu hanya bumbu saja ya? Ya, bumbu saja untuk kemudian agar pikiran ini lebih mencair gitu. Mencair dan juga terus aktif dalam memahami proses-prosesnya itu. Ya, Pak Ajat pernah baca status-status Pak Bintang yang kemudian dijadikan catatan oleh beliau dalam buku catatan kecil perhelatan Pilpres 2019. Pak Ajat, komentarnya silakan Pak. Ya, jadi sekilas memang saya beberapa status beliau ini saya coba ikuti dan saya kira cukup menginspirasi Mas Bintang Irianto ini. Dan terkait dengan catatan perhelatan Pilpres 2019, saya kira saya patut mengapresiasi karya beliau gitu, dengan segala sudut pandangnya begitu. Nah, saya melihat memang ada beberapa hal yang perlu saya komentari sebelum masuk pada substansi buku. Yang pertama, bahwa penulisan buku ini bagian dari knowledge management atau bagaimana mengelola pengetahuan dari narasi-narasi yang berkembang liar di media sosial gitu kan. Kemudian beliau mencoba mengkonversi dalam bentuk buku begitu. Saya kira ini tradisi yang menarik menurut saya. Itu satu. Kemudian yang kedua, menulis ini juga bagian dari
mengembangkan tradisi literasi ya. Jadi bahwa budaya masyarakat kita memang belum sampai pada budaya yang cukup baik tentang menulis. Membaca pun kita juga masih belum baik begitu kan. Nah ini satu terobosan, dan saya di awal tadi bahwa memang ini karya yang patut diapresiasi. Kemudian yang ketiga terkait substansi. Jadi substansinya bahwa catatan Pilpres 2019 ini nampaknya Pak Bintang ingin mencoba merekam hiruk pikuk informasi yang berkembang di media sosial gitu, seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat. Kemudian dampaknya memang jika tidak terkendali, maka ini sebenarnya akan berdampak destruktif terhadap demokrasi terkait dengan perhelatan Pilpres di 2019. Nah, beliau ingin mencoba memetakan begitu ya, baik dari dampak sosial, dampak politik, termasuk juga dampak-dampak lain sampai mungkin ke agama gitu ya. Ini yang menurut saya beliau agak cermat melihat itu, sehingga publik atau masyarakat yang barangkali nanti sempat membaca buku ini nampaknya akan bisa melihat dengan jelas bahwa Pilpres 2019 ini memang syarat dengan perang narasi yang cukup keras. Jadi ada persoalan agama di situ, ada persoalan suku juga, ada persoalan sentimen pribadi juga, termasuk adalah konflik-konflik ideologis yang sifatnya itu bersifat masa lalu. Dan seperti sebut sajalah, ideologi-ideologi tentang anti Pancasila begitu ya, kemudian komunisme dan seterusnya, itu memang menjadi semacam ruang yang cukup penat gitu untuk dinikmati oleh kita sebagai orang yang mencoba ingin bagaimana sih menjalankan demokrasi atau menjalankan konsolidasi demokrasi ini secara rasional. Nah itu yang sepertinya saya melihat di buku ini ingin mencoba membedah itu, saya kira itu. Artinya secara konten yang ada dalam buku ini mengungkapkan pengalaman beliau. Betul. Dan kemudian mengkomparnya dengan kejadian yang tengah dialami pada perhelatan Pilpres 2019 kemarin. Menurut Pak Ajat, bagaimana analisa beliau ini berkaitan dengan catatan, misalkan prediksi siapa yang maju di Pilpres, kemudian catatan-catatan lainnya dengan benturan-benturan psikologi antar kelompok yang tertuang dalam buku Pak Bintang ini? Iya. Saya pikir yang paling menarik adalah tadi salah satu komentar bagaimana beliau juga menyoroti salah satu kandidat ya, salah satu tokoh nasional kita, salah satunya Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang saat berkompetisi dengan pasangan Pilpres di 2019 ini dengan pasangan Prabowo Sandi. Jadi ada beberapa isu-isu yang menurut saya sangat sensitif di situ, yaitu sentimen tentang bagaimana kekuatan faksi-faksi di dalam agama ini berbenturan cukup keras. Sebut sajalah kaum tradisional gitu ya, yang disebut dengan Islam Nusantara dengan Islam yang kita anggap sebagai Islam yang mengusung ideologi pemurnian Islam. Nah, begitu kuat begitu ya di dalam Pilpres ini mewarnai, sehingga mau tidak mau ini kemudian mempengaruhi sosok siapa yang sebenarnya bisa diterima oleh publik. Nah kemudian polarisasi politik berdasarkan agama ini kemudian mendorong siapa tokoh yang layak tampil, sehingga ini memiliki nilai atau memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Nah itu salah satu polarisasi politik menurut saya yang dipengaruhi oleh faktor-faktor agama. Jadi bukan semata-mata faktor demokrasi dalam artian yang rasional, tapi justru di situ sudah mulai ada sentimen-sentimen atau simbol-simbol agama. Pak Ajat, kalau kita baca di catatan beliau ini, khususnya politik ya, selain memprediksikan Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, ada juga catatan Sandiaga Uno, dan juga tokoh-tokoh lainnya ya. Dan Pak Bintang di sini sempat mengungkapkan ada banyak fiksi yang kemudian memetakan politik 2019 ini pertarungan. Nah, saya belum memahami kira-kira pertarungan ideologikah atau pertarungan kelompok tertentu atau seperti apa sih Pak Bintang? Saya melihatnya pada kepentingan ideologi. Kita ini di negara ini memang lahir dari banyak ideologi yang
NKRI ini, dari beberapa yang kemudian kalau kita melihat sejarah masa lalu melalui proses ideologi ini ketemu perjuangan politik ketika zaman penjajahan kolonial Belanda itu. Nah, ruang ini belum selesai. Pada 2019 ini ruang ini belum selesai. Artinya belum selesai begini. Ada sesuatu yang memang menjadi kepentingan sebuah kepentingan besar. Apakah ini kepentingan ekonomi dengan budaya yang masuk dalam perhelatan di 2019 ini, sehingga memancing pertemuan-pertemuan ideologi yang belum selesai, panjang, ruang-ruang riak-riaknya itu belum selesai. Artinya belum selesai begini. Selesai dan tidak selesainya ini karena persoalan banyak kelompok yang memang tidak memahami teks-teks keagamaan yang sudah menyatu menjadi teks-teks yang sudah menyatu dan berdialektika dalam konsep tentang nasionalisme. NKRI ini founding father-nya juga salah satu kelompok-kelompok Islam gitu loh, yang kemudian melahirkan itu. Dan kemudian kenapa kemudian Islam Nusantara Islam di Nusantara yang kemudian ini mengawal proses politiknya sampai dengan hari ini, dari zaman kemerdekaan sampai dengan baru hari ini, itu loh yang harusnya kita sepakati. Kaitan dengan saya catat soal tadi, saya kasih tebal soal ideologi tadi. Yang Pak Bintang maksud ini ideologi seperti apa? Misalkan nasionalisme, ada ideologi lainkah yang kemudian itu dijadikan kendaraan untuk politik di 2019? Ada ideologi transnasional. Kelompok ini sudah lama sebenarnya. Kelompok ini sudah lama. Banyak beberapa kita membaca buku-bukunya atau kemudian di media sosial sudah bisa kita lihat bahwa ada sesuatu yang keluar kepentingan dari yang lain, lantas masuk ke situasi politik yang sedang memanas. Ini menjadi kendala kenapa kemudian demokrasinya kita agak rame ini gitu, karena ada penumpang gelap yang kemudian ini menjadikan kendaraan untuk kemudian ini menjadi sesuatu yang kemudian bikin riuh lah gitu. Padahal sebenarnya juga beberapa tokoh yang bertaruh kemarin juga ada merupakan kelompok nasionalis yang memang akhirnya juga biasa-biasa saja. Cuma ada beberapa kelompok yang menunggangi proses politik ini gitu. Oke. Pak Bintang, ini ada beberapa catatan yang saya coba kemukakan pada kesempatan ini. Yang pertama tadi soal sejarah, kemudian soal politik dan juga sastra. Hasil kontemplasi kesendirian Bapak ini ya, tadi diungkapkan, ternyata menghasilkan sebuah catatan-catatan yang luar biasa. Bapak sebagai politisi, ya track record Bapak sebagai politisi, kemudian sebagai penulis, dan juga sedikit berupaya untuk mengungkapkan perasaan lewat sastra tadi. Ada kesulitan nggak sih ketika harus memberikan catatan-catatan itu? Kan dalam kesendirian kan judulnya ini. Sebenarnya sih kalau bicara kesulitan, tingkat merangkai kata memang sulit sekali. Cuman di dalam kesendirian itu menurut saya ada olah pikiran dan olah rasa melalui spirit terhadap memahami tentang alam, memahami tentang situasi, suasana, dan banyak hal kaitan dengan kesendirian itu biasanya melahirkan beberapa pikiran-pikiran dialektik. Ya banyak tokoh-tokoh yang mengalami kesendirian di tempat yang tidak baik, tidak bagus, di tempat yang sederhana. Banyak tokoh-tokoh yang melahirkan pikiran-pikiran yang dinamis gitu, ya. Seperti itu. Prediksi catatan Bapak dengan realitas di 2020 ini atau pasca Pilpres kemarin Ada di mana? Ada kaitannya.
Ini saya coba memotret beberapa di bab 1 ini, saya memotret beberapa catatan menuju kekuasaan. Ini juga sebenarnya kalau mau dirangkai ke depannya mungkin insya Allah kalau memang ini sudah terbit nanti kita juga, saya pribadi akan memahami tentang proses-proses ke depannya. Karena ada beberapa tokoh yang sekarang juga sudah mulai agak startnya sudah mulai berjalan gitu. Untuk menuju kepada 5 tahun ke depan, apalagi kan ke depan Pak Jokowi Widodo kan sudah tidak mencalonkan lagi gitu. Nah, maka start itu yang hari ini sedang selama 4 tahun itu sebenarnya kalau dalam politik tidak terlalu lama menurut saya. Maka ini sedang mulai momen-momen sedang insya Allah dalam buku ini di bab pertama beberapa tokoh-tokoh yang ke depan akan memulai startnya menuju pada era 5 tahun ke depan. Sudah ada beberapa yang sudah baca. Pak Ajat, ini prediksi Pak Bintang dengan hasil catatan saat ini dan prediksi ke depan. Beliau sudah mengemukakan beberapa hal. Menurut Pak Ajat gimana? Ya, kalau menurut saya belajar dari pengalaman Pilpres di 2019 ini, secara sosiologis bahwa konsolidasi demokrasi kita saya kira tidak jauh berubah dengan fenomena demokrasi yang ditampilkan pada Pilpres 2019. Perang ideologi dalam artian tadi simbolisasi agama, ideologi dan simbolisasi agama itu masih cukup kental ke depan. Sehingga sebenarnya tokoh-tokoh moderat di Indonesia ini atau tokoh-tokoh nasional sudah harus mulai mengedukasi baik melalui partai politik, melalui ormas, sehingga mereka memiliki kesadaran bagaimana berdemokrasi dalam rangka proses memilih pemimpin nasional. Itu penting. Nah, menurut saya tokoh-tokoh berpengaruh baik dari agamawan, politisi atau kelompok-kelompok lain lah, tokoh masyarakat yang berpengaruh, yang punya pengaruh besar, saatnya saya kira untuk pada Pilpres berikutnya di 2024 ini mulai kerja keras untuk bagaimana berpolitik secara rasional, sehingga friksi-friksi keagamaan tidak menjadi dominan ya, untuk menjadi boleh disebut alat peperangan politik lah kalau saya menyebutnya begitu. Karena saya yakin di 2019 ini sebenarnya dari segi demokrasi bukan demokrasi yang menurut saya bermutu, karena banyak suara-suara yang sebenarnya bersifat sampah lah, noise gitu ya, yang itu memenuhi ruang publik kita. Dan sama sekali cara berpolitik kita tidak mendidik bagi generasi-generasi muda kita. Dan ini menurut saya adalah momentum penting. Termasuk catatan buku ini adalah bagian dari cara mengedukasi publik. Bagaimana cara berpolitik dengan cerdas begitu ya, rasional dan modern. Saya kira itu. Bintang, saya kira tidak harus diungkapkan di sini semua. Jangan sampai buku Pak Bintang ini kemudian sudah selesai dibahas dan tidak menjadi booming. Tidak booming lagi saat launching dan saat grand launching nanti. Saya berharap buku ini betul-betul menjadi pijakan sesuai dengan tagarnya Pojok Sejarah. Barangkali Pak Bintang ada closing? Closing sebentar sih. Bahwa setiap orang punya cara pandang. Dimanapun dia, tidak harus menjadi tokoh nasional, tidak menjadi harus tokoh publish, tidak harus menjadi tokoh di salah satu partai. Ketika bicara tentang sebuah proses kebangsaan ke depan, maka menurut ini menjadi catatan penting gitu loh. Dimanapun dia berada, mau di ujung Merauke, di ujung Jawa, di ujung manapun, ketika bicara apalagi di era media sosial hari ini yang sudah terbuka, tidak ada tokoh di kaliber nasional, tidak ada tokoh kaliber semua sama posisinya. Jadi lebih baik bagaimana kita mengungkapkan melalui tulisan, melalui buku, untuk kemudian kita bisa membaca setiap perhelatan sosial politik ke depannya, sehingga daerah ini narasinya sama dengan nasional gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bintang dan Pak Ajat. Saya kira ini adalah momen yang berbahagia bagi Pak Bintang dan kita. Tadi seulas berkaitan dengan catatan-catatan kecil yang terangkum dalam buku Pak Bintang, mudah-mudahan mampu menginspirasi kita. Satu hal bahwa tradisi literasi
budaya membaca dan menghasilkan karya sudah dilakukan Pak Bintang sejak lama, dan ini adalah hasil nyata karya beliau. Saya berharap mudah-mudahan saat launching nanti dan grand launching nanti betul-betul banyak kritikan dan masukan sehingga menghasilkan karya-karya baru. Terima kasih atas kehadirannya Pak Bintang, Pak Ajat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.